Waiting for Brother Jude. So teman-teman, gimana kabar kalian? Hai. Sudah. Haleluya. Finally. Halo brother. Akhirnya. Akhirnya kita ketemu juga. Amin. Masalah teknikal. Technical bro. How are you? Praise God. Praise God. Semua baik-baik bro. Sehat-sehat. All good. Thank you. Semua bagus. Puji Tuhan. Semua bagus ya. Puji Tuhan. Sekali lagi, thank you bro, sudah bisa join kita punya live malam hari ini. Banyak yang menantikan Brother Jude untuk ada malam hari ini. Puji Tuhan. Everybody's waiting for you. So, sekarang lagi buat apa bro? What are you doing now? Saya lockdown bro. Quarantine. Oh, self quarantine. Oke. Bukan self quarantine. Quarantine oleh pemerintah. Oh, pemerintah ya? Oke. Karena saya baru pulang dari Australia. Oh, berada dari Australia? Saya pulang dari Australia, tiap orang Malaysia yang pulang dari Australia harus di kuarantin 14 hari di hotel. Jadi saya tengah di hotel ini. Hotel cantik. Oh ya? Hotel yang dikasih oleh pemerintah. Oh, dikasih sama pemerintah ya? Ya, puji Tuhan. Berapa hari? 3 kali makan satu. Oh, 3 kali makan. Iya itu, iya bagus lah. Free ya. Tapi semua sehat-sehat bro. Puji Tuhan, sehat. Veron sehat. Veron is good, yes, still in Australia, tapi good, ya, puji Tuhan. Dia lagi di Australia, Veron di Australia. Ya, betul. Oke, puji Tuhan. So, hari-hari ini bro buat apa? Selama masa-masa karantina ini, bro di hotel buat apa? Bikin bahan pengajaran? Yes, masih ada pengajaran. Saya buat YouTube, video di YouTube, pengajaran di Zoom, masih teruskan pelayanan. Walaupun kuarantin tapi terus. Bro tetap semangat ya pelayanan ya. Puji Tuhan. Tak bisa keluar kamar, tak bisa keluar. Oh, tidak bisa keluar kamar. Jadi semua makanan dari pemerintah datang ke kamar begitu? Ya, semua datang ke kamar. Jadi saya duduk kamar 24 jam. Tidak ada matahari. Tidak ada matahari, tidak ada angin. Oh, ini hari keberapa, bro? Hah? Hari keberapa ini? Hari keberapa? Ini hari ke-10. Dari hari 14, ini hari ke-10. 4 hari lagi saya bebas. Pulang ke rumah jadi ya? Pulang ke rumah, amin. Pulang ke rumah, iya puji Tuhan. Ya, Brother Jude, ada banyak teman-teman di Indonesia, mereka benar-benar sangat diberkati dengan pelayanan Brother Jude. Ya, Brother Jude dari Medan sampai ke Papua ya, pelayanan ya kalau nggak salah ya, paling jauh di Papua, Jayapura ya terakhir ya? Jayapura, Wamena. Oh, bro pernah ke Wamena juga ya? Pernah. Biasa, kita orang Indonesia belum ke Wamena. Brother masih ingat Rofi ya? Of course, Rofi, apa kabar? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Masih hebat lagi. Oh, dia hebat. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Iya, dari Medan sampai Papua, mereka sangat merespon talk live kita malam hari ini. Mereka sangat menantikan Brother Jude untuk sharing dan berbagi tentang pengalaman Brother Jude, terutama hari-hari ini. Hari-hari di mana kita di karantina dengan semua kendala, dengan semua tantangan seperti ini. So, Brother Jude, pertanyaan pertama, apakah ada perubahan dari semua dari semua jadwal pelayanan, dari semua kegiatan-kegiatan Brother Jude, apakah terjadi perubahan yang drastis atau tetap aja sama, kesibukannya tetap sama, cuma medianya berbeda? Semua batal. Semua batal ya? Cancel. Oke. Semua batal. Cancel. Ya, semua cancel. Tapi bro, ada kunjungan ke Indonesia? Seharusnya sekarang saya di Timur Leste. Wow. Seharusnya di Timur Leste. Dan sebelum ini saya di Bali, tapi semuanya harus dibatal karena semua tidak bisa kan? Ya. Tapi bro udah sehat lagi ya? Ya, puji Tuhan, sehat. Nah, ini yang membuat orang-orang tuh
curious tentang keadaan Brother Jude. Karena Ya. hari-hari waktu kita menerima kabar itu, saya pribadi pun panik, bro. Kaget sekali Ya. tentang keadaan itu. Bisa nggak, bro, sharing keadaan hari itu waktu bro mengalami sakit ini? Sakit jantung ya? Gimana sih? Ya, sakit jantung. Bukan Tapi sakit saya dengar jantung ya? ada sedikit gejala stroke, atau benar nggak sih, bro? Bukan Nggak, stroke, atau sakit ya, sakit jantung. jadi kamu Saya serangan sebenarnya jantung? mati. Hah? Saya Ya? sebenarnya mati 4 menit. Jadi jantung saya berhenti berdenyut selama 4 menit. Waduh. Kisahnya begini, mau tahu kisahnya? Oh, Yo. mau, bro. Mau? Ropi Mau. juga mau tahu ya kisahnya? Mau Oke, dong. begini. Begini nih, tanggal 23 Desember, saya pelayanan di Kuala Lumpur di satu tempat. Ketika pelayanan saya berpeluh, keringat. Ringan. Dan saya pun tidak tahu, mungkin saya rasa capek ya, penat ya. Dan saya pikir capek. Jadi lepas itu saya bilang kepada istri dengan anak, mari kita pulang ke rumah. Ketika pulang ke rumah masih rasa tidak selesa di jantung. Rasa tidak selesa. Tapi tidak sakit. Hanya rasa tidak enak. Bukan sakit. Kemudian pulang ke rumah masih tidak enak. Jadi saya terus tidur. 2 jam kemudian saya bangkit. Masih tidak enak lagi. Kemudian saya bilang kepada istri, mungkin karena lapar. Pergi beli bubur. Bubur ayam di McDonald. Jadi beli bubur. Ketika di dalam mobil, bila pulang ke rumah, saya terpegang-pegang bahu. Saya pegang bahu kanan, kiri. Ketika pegang bahu anak saya, lebihnya tanya, "Papa, kenapa pegang bahu?" Saya bilang, sepertinya ada rasa sakit di bahu. Ketika itu dia sudah tahu ini mungkin tanda-tanda serangan sakit jantung. Jadi mereka sudah rencana sama istri dengan 2 orang anak membawa saya ke hospital. Tapi kan saya lelaki, sombong, tidak mau ke hospital. Ya, tidak mau ke hospital. Jadi saya seru-seru sama mereka, tidak mau ke hospital, tapi mereka paksa juga. Jadi paksa kita pergi ke General Hospital. Hospital kerajaan, emergency. Ketika itu saya diminta oleh jururawat ya, nurse ya, baring, dan mereka ambil ECG. Bila dia tengok kan ECG itu kertas panjang kan, kertas panjang, denyutan jantung gitu kan. Jantung. Ya. Dia lari keluar dari kamar. Melihat kertas itu dia lari keluar dari kamar. Saya pun tidak tahu kenapa. Saya pakai baju, saya keluar. Kemudian dibawakan stretcher, disuruh saya baring. Bila baring mereka tolak saya masuk ke dalam. Dan dokter bilang ketika itu, saya sama istri dengan 2 orang anak, dokter bilang, "Sir, you are having a heart attack right now." Sekarang kamu mengalami serangan sakit jantung. Tapi saya rasa tidak apa, saya rasa seperti biasa saja. Ketika itu saya bilang, "Oke lah, tidak apalah." Oke. Kamu sadar Tapi ya? mereka Kamu sadar Ya, ya, bro. Waktu dokter bilang kamu serangan jantung, kamu tahu ya? Bro tahu ya? Ya, saya ya? sadar. Oke. Saya sadar. Tapi tidak ada perbedaan. Saya merasa ya tidak enak, tidak ada sakit, tidak ada apa-apa. Lepas itu tiba-tiba saya hilang unconscious tau? Unconscious. Apa tuh hilang? Tak sadar ya? Unconscious. Tak sadar. Lepas beberapa menit saya kemudian sadar. Pertama saya dengar, kata-kata pertama saya dengar nurse bilang kepada saya, nurse wanita bilang, "Welcome back, sir." Selamat pulang. Saya bilang, pulang dari mana? Saya ini baring, ini dari tadi tidak pergi mana-mana, pulang apa? Dia bilang, "Welcome back." Kemudian anak-anak saya masuk ke dalam dan menangis. Lepas mereka keluar, saya tanya dokter, "Apa terjadi dokter tadi?" Ketika saya tidak sadar apa jadi. Dia bilang, "Jantung kamu berhenti berdenyut." Berhenti. Mereka jadi lompat di atas saya, pukul dada untuk jump start. Tidak bisa. Kemudian dibagi listrik kan itu, defibrillator, listrik. Ya, listrik. Lepas 4 menit, lepas listrik, baru jantung restart. Tapi ketika itu, ketika saya teringat ya, bila dokter bilang itu ya, saya coba ingat kembali apa yang saya terjadi ketika itu ya, ketika jantung saya berhenti berdenyut. Ya,
saya melihat diri saya di dalam satu tunnel ya. Tunnel. Apa itu tunnel? Ya. Apa itu tunnel? Terowongan. Terowong, ya betul, terowong. Ya. Saya melihat diri saya di dalam terowong, tetapi ujung terowong tidak bisa dilihat, tetapi saya seperti ditarik masuk ke dalam terowong. Saya sedang ditarik masuk ke dalam terowong, tiba-tiba berhenti, dan kemudian saya ditarik ke belakang. Ke belakang. Tarik ke belakang, kemudian saya sadar. Saya sadar. Lepas itu saya baru tahu yang ketika itu, yang saya merasa terowong itu, jantung saya sudah berhenti berdenyut. Maksudnya saya sudah mati lah. Teknik secara reportnya, technical reportnya, dokter saya sudah mati. Ya, 4 menit. Jadi kemudian saya dibawa ke Institut Jantung Negara Malaysia di Kuala Lumpur. Terus dimasukkan stent di tangan, masuk dari tangan, masukkan stent, masuk terus ke jantung, ring ya, apa itu kamu panggil ring ya? Ya, ring, pasang ring. Pasang ring, ya. Ya, pasang ring. Dokter bilang saluran darah itu sumbat 100%, sumbat. 100% sumbat. Jadi seharusnya saya tidak hidup lagi, Celo. Ini memang Tuhan beri peluang kedua ke ketiga, saya kira-kira. Ya. Lagi. Luar biasa. Ya. Nah, terus waktu kamu hilang 4 menit itu, keluarga bagaimana, Veron dan 2 anak gadismu? Mereka panik? Saya ya pasti ya panik ya. Saya kemudian anak yang kedua saya bilang mereka berdoa di luar kamar. Ini kan emergency. Jadi mereka berdoa di luar. Dan ketika anak saya, Alicia ya, tengah berdoa, ketika itu datang seorang penyapu ya, seorang wanita tua yang sedang menyapu lantai, tetapi dia tidak masuk ke dalam kamar. Dia bilang, ini perempuan pakai tudung ya, dia sedang sapu lantai ya. Dia bilang kepada Alicia ketika itu duduk di luar kamar saya dan sedang menangis. Dia tukang sapu ya. Dia bilang kepada anak saya, "Nak, jangan takut, doa saja. Nak, jangan takut, doa saja." Doa saja. Doa saja. Ketika itu anak saya buka firman Tuhan, terus kepada Mazmur 42 ayat 11. Jangan putus. Ya, jangan putus harapan. Berharaplah kepada Tuhan. Put your hope in God. Put your hope in God. Ketika itu, sesudah dia baca itu, tiba-tiba tukang sapu itu kembali lagi. Tukang sapu kembali lagi, beritahu dia, anak saya, "Nak, jangan takut. Papa kamu sudah pulih." Tetapi anak saya ragu. Bagaimana bisa ini tukang sapu tahu, sedangkan dia tidak masuk ke dalam kamar di mana saya berada. Pintu semua tertutup. Ada 4 dokter sama 9 juru rawat di dalam. Dia tidak masuk ke dalam. Bagaimana tukang sapu bisa tahu? Dia kaget kan? Pada waktu yang sama anak saya putar, melihat pintu kamar emergency saya dibuka, dokter keluar dan bilang kepada anak saya, "Dek, papa kamu sudah pulang. Sudah ada denyutan jantung sekali lagi." Dicarinya tukang sapu sudah hilang. Amazing. Begitu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Is our God. Sing with me how great is our God. Oh, sing how great is our God. How great is our God. Amen. How great is our God. Sing with me how great is our God. All will sing how great
How How great great is our is God. thy- Wow, bro. Tuhan Yesus luar biasa. Mazmur 42 ayat 11. Amin. Mazmur 42. Amin. Kita Amin. buka dulu. Kita buka sebentar. Baca ya, bro. baca bahasa Indonesia. Siap. Bahasa Inggris. Why are you Mazmur. disquieted within me, O my soul? Put your hope in God, for again I shall praise him, my help and my God. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Puji Tuhan. Amen. Berharap, put your trust in God. Amen. Amen. Speechless, my Praise bro. God ya. Praise God. Saya pikir ya, pelayanan sudah selesai, tapi nyata pelayanan belum selesai. Masih ada banyak lagi tugas mungkin. Masih banyak, masih banyak. Tapi kalau enggak salah, kamu pernah kesaksian bahwa ada, ya ini ada dulu pernah ada satu kejadian juga di mana kamu Tuhan kasih chance lagi untuk hidup ya. Yang katanya kamu sempat sakit dulu ya, Itu yang kamu selalu 2015 kesaksian. ya itu kan? Ya, itu Ah, boleh itu di-share sebelum sedikit. Itu sebelum konvenas itu. Konvenas di Sebelum Makassar konvenas ya. di Makassar. Ya, Ya, waktu itu kita saya pertama tengah ketemu di sakit. situ ya. Ya, Pertama betul. ketemu di situ. Pertama ketemu di situ. Ketemu di- Betul. Ya. Itu itu sakit jantung. 2015. Hah? Mm-mm. Itu bukan Itu sakit jantung, Oh, paru-paru. 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 Ya, nyata saya pergi ke Filipina, saya terdapat virus. Saya pergi ke tempat di mana ada apa itu sampah. Oke. Kan di Filipina ada Smoky Mountain, di situ ada banyak sampah. Dan di tengah sampah-sampah itu nyata ada orang-orang berpenyakit tuberkulosis. Oh, oke. Dan saya ambil mission team masuk ke dalam di situ, dan ketika di situ tiba-tiba ya terdapat virus itu kan. Ya. Sama seperti sekarang coronavirus ya, COVID-19 itu. Ya. Dan nyata lepas itu saya tidak tahu kenapa saya batuk-batuk tidak henti-henti. Lepas dokter cek baru tahu ada termasuk virus itu. Kena virus itu ya. Itu 2015 sebelum konvenas ya. Ya, konvenas. Ya, sebelum konvenas. Dan puji Betul Tuhan, kan? puji Tuhan. Ya, 2015 konvenas. Ya, So, sejak kejadian di last Desember itu, bro, apakah ada sesuatu sebuah komitmen baru dalam hidupmu untuk terutama untuk pelayanan? Apakah kamu ada sesuatu yang kamu committed lebih lagi di dalam dirimu untuk pelayanan? Committed, kalau committed maksudnya saya Ada- rasa lebih ingin mau melayani Tuhan ya. Bukan takut, tetapi lebih ingin melayani Tuhan. Ya. Malah setiap hari ada peluang baru bagi saya melayani Tuhan. Karena setiap hari adalah anugerah untuk melayani Tuhan. Jadi saya tidak sia-siakan tiap peluang untuk melayani. Walaupun jadi- di dalam 14 hari terkurung ini saya coba masih cari peluang melayani. Oke. Berarti justru bukannya kamu mundur karena takut, karena sakit ini, justru kamu lebih berani. Lebih berani, betul. Lebih berani lagi. Tidak mundur. Tidak ada mundur. waktu mau mundur, Celo. Nggak boleh ya, bro, kalau pelayanan Ya. mundur. Tidak bisa Pensiun, mundur pelayanan kan? nggak bisa. Tidak bisa. Nggak Ya. bisa ya, Rit. Karena banyak Ya. orang-orang, banyak yang bilang, aduh capek pelayanan, orang-orang di pelayanan tuh ternyata begini-begini, pengen retired dalam pelayanan. Berarti itu nggak boleh ya, bro? Tidak bisa kan? Bagaimana? Celo pikir ya, Celo. Seharusnya Ya. saya mati kan? Ya, Seharusnya ya. saya mati. Saya pun tidak pikir kenapa dia beri saya peluang mau hidup lagi. Kalau dia beri peluang mau hidup lagi, takkan saya mau sia-siakan peluang itu. Amin. Saya mau pakai terus untuk kemuliaan nama dia. Good. Berarti seharusnya kita yang sehat-sehat ini tanpa harus mengalami kejadian seperti itu harusnya lebih semangat lagi, bro, pelayanan, betul? Amin. Amin. Ya, seharusnya seperti Ya. itu. Jadi kita nggak boleh Amin. mundur, kita nggak boleh menyerah hanya karena tantangan-tantangan seperti ini, begitu. Ya, betul. Apalagi waktu sekarang ya, COVID-19 Ya. ini. Apalagi sekarang kan?
Banyak orang yang takut-takut ya, takut terkena virus ini, ya. Tetapi kalau ini adalah waktu yang paling bagus untuk melayani Tuhan, bukan waktu untuk mundur. Jadi tidak usah kita sia-siakan waktu virus ini, terutama di Malaysia, di Indonesia, terutama Southeast Asia kan, banyak sekali yang terkena virus ini. Banyak keluarga kehilangan mata pencarian, kehilangan kerja, kehilangan ahli keluarga melalui kematian. Ya. Kemarin juga ya siapa? Tapi bukan karena COVID kan, Father John Chia ya. Aku Ya, Father John Chia. Ya. Tapi hari ini baru lagi seorang imam ya yang terkena ya di Kuala Lumpur. Oh, memang terkena kan? Ya, tapi dia serangan sakit jantung. Belum pasti lagi itu COVID atau tidak. Tapi serangan sakit jantung. Ya. Tapi ya banyak ya. Bro, lanjut ya. Jadi sampai tahun 2020 ini bro sudah berapa tahun pelayanan? Sudah 36 tahun pelayanan. 36 tahun pelayanan. Wow, luar biasa. Berapa negara bro? Saya lupa waktu itu kamu pernah share berapa negara? 36 juga. 36. Wow, 36 negara. Nah, mungkin kita bisa flashback sedikit ke belakang. Mungkin teman-teman di Indonesia juga pengen tahu apa yang menjadi trigger, apa yang menjadi alasan buat Jude Antoine itu mau pelayanan, mau melayani Tuhan. Apakah ada satu kejadian atau memang datang dari hati yang penuh passion, kerinduan, atau memang ada satu momen yang membuat aku harus lakukan pelayanan ini? Boleh share ke teman-teman muda terutama. Iya, pasti boleh. Bagi mereka yang sudah tahu kesaksian pribadi saya ya, asal-usul keinginan mau melayani Tuhan itu datang daripada pengalaman pribadi saya dengan kasih Tuhan. Selepas mengalami kasih Tuhan, saya tidak bisa memandang hidup ini secara biasa. Kalau ya nyata ya, karena Celo tanya begini kan, saya pun flashback ya, saya terpikir balik ya. Setiap kali saya berhampiri maut, saya keluar daripada maut itu, berdepan dengan maut, menjadi lebih berani mau melayani Tuhan. Kali pertama dalam hidup saya, umur saya sekarang 56 tahun. Kali pertama saya berdepan dengan maut ketika saya ingin bunuh diri waktu umur saya 18 tahun. Saya ingin bunuh diri ketika umur saya 18 tahun, saya berdepan dengan maut. Tuhan menyelamatkan saya keluar daripada cengkaman maut itu, dari suicide. Ketika saya keluar itu, saya merasa kasih Tuhan yang begitu luar biasa, mengalir di seluruh tubuh saya seperti air terjun. Dan selepas itu saya merasa saya tidak bisa hidup untuk diri saya lagi. Saya punya tujuan hidup yang lebih besar daripada hidup alami ini. Tujuan hidup saya jauh lebih besar. Kalau tidak keberatan, if you don't mind, kenapa kamu mau bunuh diri? Ya, itu balik ke umur 15 tahun ya. Waktu umur saya 15 tahun, saya kehilangan papa saya. Papa saya juga mati serangan sakit jantung. Ketika umur saya 15 tahun. Umur dia 45 tahun. Dan ketika papa saya mati, saya belum lagi mengenal Tuhan. Saya Katolik secara biasa saja, pergi ke gereja tapi tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Ketika itu saya marah bila papa saya meninggal umur 15 tahun, saya marah dengan Tuhan. Saya tinggalkan Tuhan, saya coba cara hidup tanpa Tuhan, saya coba hidup berdosa ya, hidup yang penuh dengan berdosa, tetapi semua itu tidak memberikan sebarang kepuasan saya. Tidak ada kepuasan.
hidup saya tetap kosong, tidak ada apa-apa tujuan untuk hidup, tetapi bukan hanya kosong, tetapi bertambah dengan perasaan marah, benci, dendam kepada diri saya, kepada keluarga, kepada papa yang meninggal, apalagi benci kepada Tuhan, karena saya mempersalahkan Tuhan yang mengambil papa saya. Umur 15, 16, 17, 18, tidak ada tujuan hidup, saya pikir, buat apa saya teruskan hidup ini? Lebih baik saya sendiri akhiri hidup ini dengan tangan saya sendiri. Jadi saya pikir, ya lebih baik saya bunuh diri saja. Jadi saya persiapkan pisau mau membunuh diri, ketika itu saya merasakan kasih Tuhan. Tuhan. Mengubah Justru hidup saya. lewat momen itu ya. Ya, Through that itu, moment. ya betul. Jadi ever since kamu mau bunuh diri dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu ada satu apa ya, sapaan, divine encounter with God, and then membuat kamu jadi seperti hari ini. Correct. Nah, Correct. Tantangannya pasti berat kan, bro? Yeah. Kalau boleh sharing, apa yang menjadi your biggest challenge dalam ministry? Apa menjadi tantangan terbesar, bro, dalam pelayanan? Mungkin masuk ke daerah yang baru, atau membuka ladang pelayanan yang baru, atau apa, bisa share your biggest challenge dalam pelayanan? Karena seringkali kita dalam pelayanan, kita sudah terlalu nyaman. Betul, bro? Banyak yang sudah nyaman dengan kondisi situasi pelayanan, sehingga tidak berani lakukan breakthrough, inovasi-inovasi yang baru. Jadinya cuma seperti ini aja. Seharusnya kan dengan Roh Kudus yang sangat dinamis itu, kita punya ide baru, punya semangat yang baru untuk menghadapi tantangan. Karena pasti ada tantangan dalam pelayanan. Nah, untuk banyak tantangan, bro. Tapi bagi diri saya, tantangan, ya saya kategorikan dua bentuk tantangan ya. Tantangan dari luar dan satu tantangan dari dalam. Tantangan dari luar yaitu fenomena-fenomena luar ya, situasi luar, tempat baru, atau makanan minuman yang berbeda, atau tantangan pribadi dengan orang di dalam pelayanan, itu luaran. Tapi bagi saya itu semua perkara kecil ya, perkara kecil. Bagi saya pribadi, tantangan paling besar dari dalam. Dari dalam diri saya. Pertama dari dalam otak saya, pikiran saya. Otak saya tetap berjalan. Ada banyak pikiran-pikiran negatif, banyak pikiran-pikiran yang menolak. Saya menolak diri saya sendiri. Saya curiga dengan diri saya. Yang pertama otak, yang kedua di dalam perasaan, emosi saya, ya, di mana saya merasa ya, benarkah ini Tuhan yang memanggil saya melayani, atau mungkin saja saya sendiri ingin membuatkan ini, keinginan saya sendiri, bukan panggilan Tuhan. Tapi saya juga kaget, kalau bukan panggilan Tuhan, bagaimana saya bisa survive 36 tahun begini kan? Sudah lama, sudah berhenti kan? Jadi ya, tapi di tubuh bukan masalah. Masalah tubuh tidak ada. Pikiran dengan perasaan, dua ini bagi diri saya itu tantangan yang paling besar yang saya coba, yang saya harus atasi. Dan bagi pribadi ya, bagi saya terus beri jawaban bagaimana saya atasi ya, bisa? Ya, bisa dong, bro. Ini firman Tuhan, bro. Firman Tuhan, siap. Firman Tuhan, ya, ini menjadi kekuatan bagi diri saya, firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan tidak bisa saya teruskan. Dan juga firman Tuhan melakukan banyak koreksi-koreksi juga buat diri kita, tuh, bro. Betul. Koreksi cara pemikiran. Ya, pemikiran. Koreksi perasaan. Ya. Karakter. Ya, Roma 12:2 ya. Roma 12:2. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind.
renewing of your mind. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Roma 12 ayat 2. Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Amen. Amen. That's right. Okay. Jadi sebenarnya, ya bukan sebenarnya, faktanya bahwa dalam pelayanan memang ada tantangan. Tetapi Pasti bagaimana ada. kita overcome itu, ya tadi Bro bilang, kekuatan dari firman Tuhan. Amen. Amen. Itu menjadi pondasi dasarnya ya. Menjadi Amen. pondasi dasar. Bagi Bro. saya kalau tidak ada tantangan, something is wrong, bro. Something is wrong kalau tidak ada tantangan. Jadi kalau tantangan itu maksudnya you're on the right track. Keep going. Setuju. Don't stop. Setuju. Ya. Kalau ya ini sedikit agak menyimpang. Tantangan terbesar makananmu di Indonesia apa, bro? Yang paling kamu? Babi guling. Babi guling. Saya sudah kan babi guling. Tidak bisa babi guling lagi. Oh ya, sudah tidak bisa babi guling. No more babi. No more babi. In No more Indonesia, no more babi. Finish. Ke Bandung tidak lagi babi guling, ke Medan tidak lagi babi guling. Sorry. Kemana-mana. No pork. Mana-mana di Indonesia. Sedangkan yang paling enak itu babi guling. Your favorite meal di Indonesia. Yeah. Oke, bro. Untuk penutup kita malam hari ini, mungkin bro ada mau kasih ya sedikit penguatan-penguatan untuk kita di sini, mungkin melalui mungkin melalui firman Tuhan sebagai closingnya, and then nanti bro bisa berdoa buat kita semua. Mungkin ada kata-kata. Ya, silakan. Ketika saya berdoa untuk malam ini, Celo, Rofi, Tuhan memberikan saya Yesaya 30 ayat 18. Yesaya 30 ayat 18. Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepadamu. Sebab itu Dia bangkit hendak menyayangimu. Amen. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepadamu. God is waiting to be gracious to you. God is waiting to love you. Amen. God is waiting to show His love to you. Banyak orang, bro, saya rasa ya, banyak orang pikir mereka sedang carikan Tuhan. Mereka yang carikan Tuhan. Banyak orang pikir begitu ya. Tapi sebenarnya mengikut pengalaman saya, bro, terbalik ya. Bukan kita yang carikan Tuhan, tetapi Tuhan yang menanti-nanti mencarikan kita. Amen. Praise God. Dan kalau kita mau saja, that's all. If you want. Kalau mau saja, Tuhan lebih dari sedia mau memberkati kita. Karena Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang setia. Bapa yang baik, Bapa yang setia. Ya. Jadi jangan kita takut mau mendekati Tuhan. Jangan kita takut mau menerima dari Tuhan. Karena Dia lebih lagi mau memberkati kita daripada kita ingin diberkati. Amen. That's all, bro. That's what I feel. Okay. Thank you so much, Brother Jude. Can you pray for us untuk menutup pertemuan kita malam hari ini? Teman-teman, kita berdoa dan akan dipimpin oleh Brother Jude. Silakan, bro. Korabashikara baranda la kare. Allah Bapa di surga, terima kasih karena kasih-Mu mengalir dalam hidup tiap pribadi yang mengikuti kita di dalam Instagram Live ini. Mempunyai rencana yang baik, Bapak, bagi tiap kita. Maafkan kami, Bapak,
Karena sering kami takut atas hukuman bagi dosa-dosa kami. Kau menanti-nantikan curahkan kasih-Mu di dalam hidup kami. Amin. Engkau tidak memperlihatkan dosa kami. Kasih-Mu dari Tuhan. Saat ini jamah daripada pribadi yang Instagram Live dan berikan mereka semangat yang berkobar-kobar untuk melayani-Mu Tuhan. Biar setiap tantangan mereka hidup kami Engkau jamah dan beri kekuatan dalam nama-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Hormat kita labaran darah kalian. Semua doa ini kita panjatkan di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Brother Jude. Thank you, Thank you, bro. Thank you, Rofi. Kami sangat diberkati sekali. Thank you doanya, bro. Salam buat keluargamu, salam buat istri dan kedua anakmu. Sehat-sehat terus ya, bro. Thank you. Praise God. Always. Looking forward to see you soon. You too. You and ya, kita semua. Ya. Oke, bro. Thank you banget, bro. Kalau bro sudah mau sign out, it's okay. Saya akan tutup. Thank you banget ya, bro. See you soon. Sehat-sehat terus. Saya masih belajar macam mana sign out ini. Macam mana sign out? You can click and. Bro. Ya. Kan. Coba. It's okay if you still. It's okay. You still can join us. Sekali lagi teman-teman, kita kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Terima kasih untuk Brother Jude, untuk kesaksian teman-teman. Brother Jude ini adalah salah satu pahlawan ya dalam hidup. Kalau dalam pribadi saya, salah satu pahlawan yang Tuhan kirim untuk membimbing, untuk mendampingi dan mementor, memberikan saya semangat, masukan-masukan, bagaimana dapat melayani Tuhan dengan baik, melayani Tuhan lebih benar lagi, dan melayani Tuhan dengan semangat roh yang menyala-nyala. Seperti yang tadi teman-teman sudah lihat, bagaimana sakit tidak menghalangi Brother Jude untuk terus melayani Tuhan, bahkan dia dengan semangat yang lebih lagi, dia mau dipakai untuk melayani Tuhan. Sekali lagi, thank you Brother Jude. Nah, sudah berhasil dia sign out. Thank you bro, see you soon, sehat-sehat. Dan kita akan terus memuji dan memuliakan Allah, karena Tuhan Yesus itu baik. Ya teman-teman, tadi saya sudah janji bahwa malam hari ini kita disupport oleh seorang yang luar biasa. Nah itu orangnya. Nah ini. Nah, ya, dia mensupport sound system kita malam hari ini. Jadi teman-teman, kalau rindu untuk pelayananmu semakin diberkati Tuhan, nanti bisa DM saya atau langsung ke Instagramnya. Nama Instagram lo bro? Andrian _ AND ANDES. Dia ngomong. Andrian _ sound system. Oke, Andrian _ sound system ya. Jadi ini sebuah rahmat buat kita semua. Malam hari ini boleh berjalan dengan baik, didukung dan disupport dengan sound yang begitu baik. Dan jika teman-teman rindu untuk pelayananmu, komunitasmu, untuk KRK, untuk live channel seperti ini, kamu bisa hubungi Andrian, direct message saja, dan dia bisa mensupport pelayananmu dengan alat-alat yang sangat canggih dan luar biasa ini. Thank you bro untuk supportnya malam hari ini. Dan kita akan tutup live kita malam hari ini dalam doa. Mari satu hati dalam doa. Seperti biasa. Apa? Kamu doa dong. Aduh.
Udah kasih mic loh. Mic-nya dari jauh aja bunyi. Haleluya. Oh, glory. Nggak usah pencurahan roh karena kami sudah lapar. Oh iya. Tutup doa bro. Sila. Bapak, hambamu sudah selesai melayani Engkau hari ini. Thank you God. Malam hari ini malam yang luar biasa. Kami boleh mendapatkan kesaksian dari Brother Jude, menguatkan kami bagaimana betapa berartinya hidup kami, betapa berartinya hidup kami untukmu Bapak. Maka Engkau menyayangi kami tanpa batas, dan ketika tiba waktu kami untuk boleh pulang ke hadapan-Mu, biarlah kami boleh pulang kepadamu dengan hati yang tulus, hati yang kudus, dan layak untuk hidup bersama-sama dengan Engkau di kerajaan abadi. Terima kasih Bapa untuk taburan firman-Mu, biarlah membuat kami lebih lagi mengenal Engkau, membuat kami lebih takut lagi akan Engkau Tuhan, membuat kami lebih lagi mencintai Engkau, dan melayani Engkau lebih lagi di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Malam ini malam yang luar biasa, kami persembahkan setiap hormat, pujian, kemuliaan haji bagi nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Juru Selamat dan Raja kami yang kami sembah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji nama Tuhan, teman-teman terkasih dalam Tuhan. Nanti jadwal live selanjutnya saya akan coba update di Instastory. Dan Facebook Karena Story. saya lagi coba untuk berdiskusi untuk nextnya. Karena ada 2, kita lagi coba cari waktu yang terbaik untuk orang-orang ini boleh menyapa kita semua dan bersaksi untuk segala kasih dan kebaikan Tuhan. So teman-teman, thank you banget sudah join malam hari ini. Bro Andrian, thank you Thank you, Adrian. supportnya. Dan kita ketemu lagi di live Instagram berikut. Mengiringmu, pujanamu, kunci apa ya? C. Bukan dong. G. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu. Sebentar, ini emang dadakan semua, jadi ya mohon maaf ya. Mengiringmu seumur hidupku, Masuk dalam rencana. ini urapan kekencengan, jadi Ini kenapa nih keyboard gua nih? agak 2 karena di sini urapan, di sana fuyung hai, jadi agak distract. Piano aja, piano. Mengiringmu seumur rendahan. Bener segini. Rendah. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencanamu untuk memuliakan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana